Selamat datang Bapak Ibu peserta piloting PPG. Kali ini kita akan membahas tentang tryout PPG untuk jurusan Teknik Mesin. Jadi yang pertama di sini nanti soalnya ada 50 soal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama soal nomor 1 sampai 35 itu bentuknya adalah pilihan ganda. Kemudian yang ada hanya benar dan salah. Jadi kalau kita benar kita dapat poin, sedangkan kalau salah poinnya 0. Jadi kalau soalnya 35 benar semua berarti nilainya adalah 35. Sedangkan untuk yang nomor 36 sampai 50 itu tidak ada jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Jadi hanya beda poinnya saja. Kalau paling banyak itu poinnya 5, sedangkan paling sedikit poinnya 1. Nanti maksimal adalah 75. Langsung saja kita mulai. Kita masukkan dulu tokennya. Nomor 1, pada pembelajaran tentang alat ukur mekanik, guru merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan understanding by design. Pada salah satu tahap pendekatan UBD, guru membuat rumusan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana mengidentifikasi kemampuan penting yang fokus pada keterampilan yang relevan dengan pengoperasian alat ukur mekanik dan penerapannya di kehidupan nyata. Berdasarkan tahapan pada pendekatan UBD, maka rumusan pernyataan di atas termasuk pada tahapan. Jadi untuk UBD sendiri ini tahapannya hanya ada 3 ya. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua itu merancang asesmen, dan yang ketiga adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dari pernyataan berikut sudah yang A dan E itu sudah pasti salah. Dan dari antara 3 ini yang benar adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Karena ini kata kuncinya adalah kita akan menentukan kemampuan apa yang akan dipelajari siswa, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk asesmen ini lebih ke kita mencari cara untuk menguji pemahaman siswa. Sedangkan kegiatan dia lebih ke bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, dari sini kelihatan adalah jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, pada pembelajaran pemisahan freeze, sebelum melakukan proses pengefreezan, peserta didik diminta untuk melakukan perhitungan kecepatan potong, kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan. Rumusan tujuan pembelajaran yang benar sebagai tahap awal pada pendekatan UBD adalah jawabannya adalah memahami parameter pemotongan freeze. Karena ini jelas ya, ada perhitungan kecepatan potong, kecepatan putaran, dan juga kecepatan pemakanan. Jadi yang lainnya ya jelas salah ya. Lanjut. Nomor 3, guru teknik mesin merancang pembelajaran berdiferensiasi proses pada materi parameter pemotongan pada mesin bubut. Guru menggunakan strategi pembelajaran secara langsung dengan cara meminta peserta didik menggunakan mesin bubut, kemudian menjelaskan kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan kecepatan putaran mesin. Berdasarkan analisis saudara sebagai guru teknik mesin, aktivitas pembelajaran berdiferensiasi proses yang sesuai kebutuhan peserta didik pada materi pemotongan pada mesin bubut adalah ini kita milih ya. Jadi nomor 1 itu benar atau salah, B yang ini benar salah, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah pilihan di sini semua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Cuman yang jadi kata kunci di sini dia mintanya adalah berdiferensiasi proses. Diferensiasi itu ada 3, yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Jadi kita cermati satu persatu. Yang pertama, guru menyediakan video dan multimedia untuk mendukung pemahaman pemotongan pada mesin bubut. Ini adalah contoh aktivitas pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi ini salah. Yang kedua, guru menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi pemahaman konsep pemotongan pada mesin bubut. Nah, ini benar. Yang ketiga, menggunakan rotasi aktivitas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda pada peserta didik. Nah, ini betul. Yang keempat, guru memberikan pilihan dalam format penugasan yaitu laporan tertulis, presentasi, atau proyek visual pekerjaan pada mesin bubut. Ini termasuk berdiferensiasi produk. Jadi salah. Dan yang terakhir, guru mengadakan diskusi kelompok kecil. Ini sudah pasti benar. Dia termasuk proses. Nomor 4, dari hasil asesmen diagnostik
tentang parameter pemotongan pada mesin bubut, diketahui bahwa ada perbedaan pemahaman pada peserta didik. Kemudian guru merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi masalah perbedaan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Guru menyediakan materi tentang parameter pemotongan pada mesin bubut dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 2. Guru menyediakan video tentang parameter pemotongan pada mesin bubut untuk mendukung pemahaman bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 3. Guru memberikan proyek atau tugas tambahan untuk peserta didik yang capaian pembelajaran telah mahir. Berdasarkan langkah pembelajaran berikut, apa jenis diferensiasi yang dalam guru ini, termasuk diferensiasi adalah konten. Nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran mesin bubut, untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan kemampuan peserta didik atau teaching at the right level, sebagai asesmen awal, guru meminta peserta didik untuk menyusun G-code dan M-code dari pemesinan bubut bertingkat sederhana. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah, jawabannya adalah mengetahui pemahaman peserta didik tentang sistem koordinat, karena nanti G-code terutama itu kan nanti lebih ke X dan Y ya, karena ini mesin bubut, jadi itu nanti lebih ke pemahaman peserta didik tentang sistem koordinat. Yang lainnya salah. Nomor 6. Hasil asesmen awal yang dilakukan guru teknik mesin menunjukkan bahwa 30% peserta didik tidak mengetahui langkah kerja membuat program CNC Freeze. 30% peserta didik tidak mampu membuat pemrograman G2 dan 40% peserta didik tidak mampu melakukan pemrograman G01 pada pekerjaan CNC Freeze dari gambar berikut ini. Ini gambarnya. Agar setiap kemampuan peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik, guru memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik dengan pembelajaran TARL. Guru melakukan inovasi dengan mengawali pembelajaran terhadap peserta didik yang tidak mengetahui langkah membuat program CNC Freeze dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena di sini ini yang awalnya yang 30% ya. Peserta didik tidak mengetahui langkah kerja membuat program CNC Freeze. Jadi ini yang paling tepat adalah dari awal, proses awal sampai dengan dia membuat program kerja. Sementara pilihan yang lainnya itu salah ya. Contohnya yang B, ini dia sudah masuk ke G01, padahal G01 kan tadi ada sendiri ya. Kemudian yang C ini dia malah lebih masuk ke programnya, sudah masuk ke programnya. Karena di sini sudah sampai M03. Yang D ya, ini sudah sampai G01, sedangkan yang E juga sama ya. Pemrosesan pahat itu berarti kan G00. Sementara yang paling tepat adalah yang A, karena dia benar-benar dari awal sampai dia baru masuk ke membuat program. Nomor 7. Guru teknik mesin berupaya untuk menerapkan pembelajaran PJBL pada pembelajaran gambar mesin dari order yang didapatkan dari konsumen. Guru teknik mesin menyiapkan produk untuk dijadikan gambar proyeksi. Gambar proyeksi vektorial yang akan dipelajari oleh peserta didik terlihat pada gambar proyeksi miring atau oblik di bawah ini. Rumusan tujuan pembelajaran yang mencerminkan HOTS sesuai kasus pembelajaran PJBL tersebut adalah, jadi dia mintanya HOTS. Kata kunci yang pertama dia mintanya HOTS. Jadi dari 5 pilihan ini yang HOTS adalah B, D, dan E. Sementara yang A dan C ini memahami itu termasuknya masih LOTS. Jadi kita pilih antara B, D, dan E. Perbedaan di antara tiga ini adalah dengan menggunakan cara proyeksinya. Jadi kalau B itu isometri, D itu dimetri, dan yang E itu miring atau oblik. Nah, di sini jawabannya benar adalah E, karena di sini tadi terlihat ada tulisan bahwa dia tadi seperti gambar proyeksi miring. Jadi di sini sudah jelas dia adalah proyeksi miring. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 8. Pada pembelajaran gambar teknik manufaktur dengan model PJBL,
didapatkan hasil kerja gambar potongan sambungan mur baut peserta didik seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Kemudian terkait evaluasi gambar kerja peserta didik tersebut, manakah dari tujuan pembelajaran berikut yang perlu mendapat perhatian? Jadi ini adalah gambarnya dari peserta didik. Jadi kita diminta untuk mengoreksi. Ya, dari kelima pilihan ini yang benar adalah yang C. Kenapa? Di sini C adalah peserta didik memahami bagian-bagian yang tidak boleh dipotong. Kita harus ingat bahwa ini adalah gambar mur dan baut. Kita tahu bahwa mur dan baut itu termasuk bagian yang tidak boleh dipotong. Sementara di sini peserta didik dia memotong. Buktinya adalah di sini ada gambar arsiran. Jadi ini nggak boleh, ini salah. Jadi koreksinya adalah jadi memahami bagian-bagian yang tidak boleh dipotong. Dalam hal ini adalah mur dan baut. Kan ini termasuk poros juga, kalau ada kan dia juga termasuk bagian yang tidak boleh dipotong gitu ya. Nomor 9, PKL merupakan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dunia kerja untuk mengasah dan memperkuat kompetensi peserta didik. Setelah pelaksanaan PKL, peserta didik di SMK Teknik Mesin diharapkan memiliki kompetensi pemesinan fresh. Guru teknik mesin mendesain pembelajaran menggunakan PKL pola harian sehingga peserta didik memiliki sertifikat kompetensi fresh. Desain pembelajaran yang harus dibuat guru untuk pembelajaran PKL di sekolah dan industri memerlukan waktu pembelajaran minimal. Ya, di sini ada pilihan jawabannya. Jadi kalau sekarang itu kan PKL sudah di kurikulum Merdeka itu kan aturannya kalau di bulan kan menggunakan aturan bulan itu kan 6 bulan untuk minimal 6 bulan untuk sekolah yang 3 tahun dan juga 10 bulan untuk sekolah yang 4 tahun. Jadi kalau itu dikonversi ke hari, jawabannya nanti adalah yang C. 10. Perhatikan contoh kasus PKL yang terjadi di SMK Tunas Makmur berikut ini. Seorang peserta didik mendatangi industri dengan membawa surat pengantar dari SMK untuk mengajukan izin praktek kerja lapangan tanpa didampingi guru pembimbing. Industri bersedia menerimanya karena peserta didik tersebut telah memiliki pengalaman, kemampuan, dan kompetensi dasar yang baik pada bidang pemesinan. Namun pada saat PKL, peserta didik gagal menyelesaikan pekerjaan bubut ulir. Padahal sebelum melakukan pekerjaan bubut ulir, peserta didik telah diberi arahan dari pembimbing magang dari industri. Kegagalan ini menyebabkan kerusakan pada benda kerja sehingga peserta didik merasa takut dan tidak berani melanjutkan PKL lagi. Dari kasus tersebut, penyebab terjadinya masalah PKL pada peserta didik SMK Tunas Makmur adalah ini kalau pilihan jawaban ini yang A, B, dan C ini justru positif ya. Kalimat positif. Jadi jelas salah antara D dan E jawabannya. Antara dua ini jawabannya benar adalah yang D. Karena di sini di E ini Glasio menyelesaikan pekerjaan bubut ulir disebabkan oleh kurangnya bimbingan dari pembimbing industri. Di sini ada pernyataan peserta didik telah diberi arahan dari pembimbing magang dan industri. Atau bisa juga dilihat di awal itu memang dia ke sana tanpa didampingi guru. Jadi masalahnya di situ. Jadi jawabannya adalah D. 11. Pada pembelajaran Teaching Factory TEFA di SMK, analisis sumber daya yang dibutuhkan menjadi bagian penting untuk menangani job order dari industri mitra. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, manakah bentuk tindakan berikut ini yang bertujuan untuk menangani keterbatasan SDM dalam pembelajaran TEFA di sekolah? Ya, jadi SDM-nya terbatas. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang C. Di optimalisasi SDM yang ada dengan sistem penjadwalan yang tepat. Nomor 12. Guru teknik mesin membuat rancangan pembelajaran TEFA dengan mengajak peserta didik membuat teralis besi. Kemudian guru menyusun urutan langkah kerja pembuatan teralis besi itu. Setelah itu guru berkonsultasi dengan kepala bengkel teralis untuk menyelaraskan budaya kerja dengan budaya industri serta memastikan produk yang dibuat peserta didik layak jual. Pembelajaran TEFA diharapkan menumbuhkan minat belajar peserta didik teknik mesin dan wirausaha pada peserta didik. Berdasarkan analisis pembelajaran TEFA, implementasi pembelajaran Teaching Factory yang dilakukan guru peserta didik dan mitra kerja merupakan keterkaitan antara jawabannya adalah yang
Produk, lembar kerja, dan juga jadwal belum. Lanjut 12. Pada pembelajaran gambar proyeksi piktorial, guru menerapkan model pembelajaran PJPL dengan proyek membuat mur dan baut seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan indikator penilaian utama untuk mengukur pencapaian kompetensi pembelajaran gambar proyeksi piktorial dengan menggunakan isometri pada kasus mur dan baut yang tepat adalah, kita cek satu-satu ya. Yang A ini peserta didik mampu menggambar bagian-bagian tampak depan, samping, atas, dan detail ulir. Ini salah. Biasanya kalau yang seperti ini itu nanti untuk ortogonal ya, proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi Amerika maupun Eropa itu biasanya ada detailnya seperti itu. Ini termasuk detail ulir kan nggak mungkin ditulis di sini kan, karena dia masih 3 dimensi. Kemudian yang kedua, yang B, peserta didik mampu memahami keseluruhan gambar mur dan baut dengan spesifikasi teknis ISO ANSYS. Di sini malah nggak ada keterangan spesifikasinya, jadi dia salah. Peserta didik mampu membuat gambar 3D pada bidang 2D dengan sudut proyeksi yang sesuai dengan metode yang dipilih. Ya, ini betul. Kita cek yang lainnya. Peserta didik mampu menggambar mur dan baut dengan pemilihan garis tebal, tipis, dan putus-putus. Ini bahkan tidak ada garis putus-putus. Ya, garis putus kan untuk benda yang tidak terlihat. Di sini nggak ada. Kemudian yang E, peserta didik mampu membuat keterangan yang relevan pada bagian-bagian gambar mur dan baut. Di sini tidak ada keterangan sama sekali. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nomor 14. Pada pembelajaran mesin bubut menggunakan PJPL, merancang asesmen pencapaian hasil belajar merupakan bagian penting dari rangkaian PJPL. Berikut ini, manakah rancangan asesmen yang tepat untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap parameter pemotongan bubut. Jadi kita membuat asesmen ya tentang untuk mengevaluasi tentang parameter pemotongan bubut. Dan dari jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C. Ya. Peserta didik kelompok melakukan perhitungan kecepatan pemotongan, kecepatan putaran mesin, dan kedalaman pemotongan. Lanjut. Nomor 15. Gambar produk mesin fresh di bawah ini adalah roda gigi. Guru teknik mesin diminta merancang asesmen pembelajaran fresh dengan model pembelajaran berbasis proyek seperti pada gambar berikut ini. Bagaimana tahapan merancang asesmen produk pada pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini kalau kita perhatikan pilihan jawabannya, di sini ada berbagai macam produk gigi ya. Kita harus tahu sebagai guru mesin, saya yakin juga Bapak Ibu guru tahu semua bahwa ini adalah roda gigi payung ya. Jadi di antara pilihan ini yang roda gigi payung hanya yang A dan B. Sementara yang C ini kan helix jelas bukan, yang D ini roda gigi cacing bukan, dan yang E ini hanya roda gigi saja. Dia roda gigi payung hanya 2 ini. Dari 2 ini kita lihat yang A, tahap persiapan penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan dan mendesain produk roda gigi payung gigi lurus. Sementara yang B, persiapannya adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam mempersiapkan alat dan bahan pembuatan roda di payung. Dari sini kita sudah tahu jawabannya. Yang benar adalah yang A. Karena pada tahap persiapan kita sudah harus merencanakan dan juga mendesain, karena ini kan butuh perhitungan ya. Jadi kita dari awal persiapan pun anak sudah harus bisa menghitung atau merencanakan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Seorang guru melakukan asesmen S-learning setelah selesai pertemuan yang membahas tentang pemrograman CNC tentang gerak interpolasi melingkar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Langkah-langkah asesmen S-learning manakah yang tepat untuk kasus materi pemrograman CNC di atas. Jadi asesmen itu kan ada 3 ya, asesmen S-learning, asesmen for learning, dan juga asesmen of learning. Untuk asesmen S-learning sendiri, kata kuncinya adalah di asesmen S-learning kita melibatkan anak secara langsung ya. Jadi anak menilai sendiri atau diskusi dengan temannya untuk melakukan penilaian seperti itu. Dan di antara 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Guru membuat 2 soal tentang gerak interpolasi melingkar untuk refleksi proses pembelajaran, kemudian peserta didik bersama teman sebangku saling koreksi jawaban dan menyampaikan hasil pekerjaan untuk menentukan siapa yang benar. Jadi anak dilibatkan ya. Jadi asal learning itu anak dilibatkan secara langsung untuk melakukan penilaian. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 17. Pada pembelajaran mesin fresh, seorang guru melakukan assessment for learning terhadap capaian pembelajaran peserta didik sebelum melakukan proses pemotongan fresh. Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk assessment for learning yang dapat dilakukan guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran mesin fresh dan memberikan umpan balik pada proses belajar peserta didik. Jadi kalau untuk assessment for learning sendiri, intinya adalah untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, as learning melibatkan siswa, for learning untuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan yang kalau off learning itu lebih ke penilaian akhir ya, kayak penilaian sumatif seperti itu. Jadi kita cek dari ini. A. Guru memberikan kesempatan peserta untuk melakukan refleksi persiapan proses pembelajaran, ini adalah as learning. B. Guru memberikan kesempatan kepada teman sejawat peserta didik untuk mengevaluasi rancangan tahap pengerjaan, itu juga sama as learning. Yang C. Guru memberikan penilaian akhir pada hasil kerja pembelajaran fresh peserta didik, ini off learning. Dan D. Guru melakukan evaluasi penghitungan parameter pemotongan fresh, ini adalah for learning. Dan guru melibatkan peserta didik untuk merancang rubrik penilaian pekerjaan fresh, ini juga as learning. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 18, guru teknik mesin akan melakukan assessment of learning pada pembelajaran alat ukur mikrometer. Gambar berikut merupakan hasil pengukuran mikrometer 0-25. Manakah pernyataan berikut yang merupakan implementasi assessment of learning? Jadi dari pilihan jawaban jelas ini berbeda-beda. Ya, kita cari yang paling benar pengukurannya. Di sini ukurannya adalah 8,5 tambah 12, berarti 8,620. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 19. Berikut ini tersaji data dari industri MITA terkait kompetensi bidang teknik mesin yang relevan dan kurang relevan pada Dudi. Berdasarkan data di atas, manakah umpan balik yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk perbaikan belajar? Ini mudah ya, tinggal kita baca data saja. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya juga bisa. Dan jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 20. Dalam pembelajaran mesin fresh dengan pendekatan PJBL ditemukan bahwa produk hasil kerja peserta didik memiliki keasaran permukaan yang kurang memuaskan. Sebagai seorang guru, untuk memecahkan masalah ini dan memberikan umpan balik pada pembelajaran peserta didik, manakah dari hal berikut ini yang akan dievaluasi pertama kali? Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A. Ketika kasar permukaan itu yang dievaluasi pertama adalah perhitungan parameter pemotongan. 21. Guru teknik mesin akan menyusun laporan pembelajaran fase F teknik mesin bubut. Guru melakukan analisis materi pembelajaran dan kebutuhan peserta didik pada saat menyusun capaian pembelajaran pada materi parameter pemotongan pada mesin bubut. Guru menyusun capaian pembelajaran dalam bentuk pernyataan yang jelas dan terukur. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan capaian pembelajaran pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang benar? Jadi kuncinya adalah guru menyusun capaian pembelajaran dalam bentuk pernyataan yang jelas dan terukur. Jelas dan terukur. Kita lihat satu-satu. Pengetahuan, peserta didik mampu menjelaskan kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan kecepatan putar mesin. Ini jelas ya, karena dia menjelaskan. Ini benar. Yang kedua, sikap. Peserta didik mentaati penggunaan rumus untuk menghitung kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan kecepatan putaran mesin. Ini benar, karena di sini yang dinilai sikap itu kalau kita praktek biasanya adalah tentang SOP ya. SOP ini kan SOP penggunaan rumus juga kan termasuk betul. Kemudian yang ketiga, pengetahuan, peserta didik mampu memahami kecepatan potong, kecepatan pemakanan, kecepatan putaran mesin. Ini salah. Kenapa? Karena memahami itu tidak jelas dan terukur. Kita sulit untuk mengukur ketercapaian dari anak ketika menggunakan kata memahami. Kemudian yang keempat, keterampilan. Peserta didik terampil mengasah pahat bubut untuk pembubutan dengan menghitung kecepatan
potong kecepatan pemakaran dan kecepatan putaran mesin. Nah, ini lebih ke mengasah pahat, jadi dia salah. Keterampilan, petani mampu menghitung kecepatan potong menggunakan rumus parameter kecepatan potong pada mesin bubut. Nah, ini benar. Lanjut. Nomor 22, setelah menyelesaikan pembelajaran pada fase F, guru akan menyusun laporan capaian pembelajaran pada pelajaran teknik mesin freeze. Berikut adalah contoh data penyusunan laporan capaian pembelajaran sebagai berikut. Ya, ada datanya, kemudian kita langsung ke pernyataannya. Nilai akhir peserta didik Eko Gumilang pada mata pelajaran teknik freeze adalah 70, kita cek. Jadi ini yang dimaksud nilai akhir di sini adalah nilai rapot ya, nilai paling akhir, bukan nilai akhir sumatif ini, tapi nilai rapot. Dia adalah 72,5. Jadi ketika ada pernyataan 70 berarti dia salah. Yang B, capaian kompetensi menunjukkan penguasaan yang baik dalam melakukan persiapan pekerjaan freeze. Kita cek. Persiapan pekerjaan freeze dia mendapatkan 85, berarti dia baik. Benar. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam melakukan perhitungan waktu pemisahan freeze. Perhitungan waktu pemisahan freeze dia dapat 65, jadi dia tidak kurang ya, berarti salah ya. Nilai akhir peserta didik Eko Gumilang pada pelajaran freeze ada 72,5, benar ya tadi, 72,5. Dan terakhir, perlu penguatan dalam memahami dan melakukan perhitungan parameter pemesinan dan waktu mesin freeze. Seperti perlu penguatan berarti dia nilainya kurang. Tadi parameter pemesinan dan waktu pemesinan. Parameter pemesinan dia mendapatkan 60, waktu pemesinan 65. Berarti jawabannya adalah benar. Karena dia perlu penguatan. Lanjut. Merujuk pada capaian pembelajaran fase F teknik pemesinan non-konvensional, seorang guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan awal peserta didik tentang teknik pemesinan non-konvensional untuk dijadikan dasar merancang proses pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, guru diminta membuat laporan capaian pembelajaran peserta didik terkait pemahaman dan kemampuan awal peserta didik. Manakah dari hal berikut yang perlu ada dalam laporan capaian pembelajaran teknik pembelajaran pemesinan freeze? Dan jawaban yang benar tadi ini kita bisa nyentang lebih dari satu jawabannya. Cuman ini ketika kita kurang nyentangnya atau salah nyentang, ini maka semuanya akan dianggap salah. Dan dari sini semua yang paling benar adalah ya ini, pemahaman tentang koordinat, kemampuan menggunakan aplikasi CAD dan CAM, dan juga pemahaman program G-code dan M-code. Nomor 24, mesin bubut CNC diproduksikan dengan program menggunakan kode-kode perintah dalam bentuk G dan kode M. Berikut ini merupakan alat pengetahuan pengoperasian CNC bubut menggunakan kode perintah, yaitu G, kecuali jawabannya adalah yang C. Karena perintah menjalankan dan mematikan motor penggerak utama itu menggunakan M. Ya, M3 menjalankan dan juga M5. M2 juga bisa sih, atau M4 juga bisa. Ya, tadi menggunakan M yang C. Nomor 25, pada pembelajaran fase F pada mata pelajaran teknik pemesinan konvensional, guru teknik mesin berupaya melakukan penataan alur pengetahuan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Alur pengetahuan ini disusun dengan tujuan agar peserta didik mampu membuat program CNC freeze dengan benar. Penataan alur pengetahuan berikut alur manakah yang tepat tuh kasus di atas. Jadi ini harus urut. Jawabannya sebenarnya ya sama semuanya, cuman kecuali yang jenis pahat ini ya. Cuman urutannya yang harus tepat. Di antara semua ini urutannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 26, seorang guru sedang menyiapkan konten pembelajaran teknik pemesinan gerinda dengan pendekatan PJPL. Untuk membantu peserta didik mengerjakan tugas proyek yang diberikan, guru memutuskan untuk membuat video pembelajaran. Berikut adalah topik pembelajaran terkait yang paling sesuai dengan konteks tersebut adalah jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena dia di sini pembelajarannya adalah PJBL dan anak akan mengerjakan sebuah proyek. Jadi untuk membantu anak mengerjakan sebuah proyek, membuat ya konten yang paling tepat tentu adalah kita buat video tutorial tentang pengerjaan gerinda. Jadi kita contoh nih bagaimana cara untuk menggerinda benda yang sederhana. 27.
Guru teknik mesin membuat konten pembelajaran gambar teknik manufaktur untuk benda kerja di atas. Benda kerja tersebut akan diajarkan konten pelajaran teknik gambar teknik menggunakan CAD 3 dimensi. Berikut ini panduan untuk membuat gambar manufaktur yang jelas dan profesional untuk CAD 3D kecuali adalah yang ya. Buat template menggunakan koordinat dan daftar itu benar, periksa skala dan satuan ukuran itu benar, buat tampilan sejajar dengan gambar worksheet itu juga betul, dan gunakan jenis toleransi lensa itu juga betul. Jadi yang salah adalah sertakan tampilan diametrik. Nomor 28. Sebelum masuk pada materi pekerjaan fresh sederhana, guru mendapatkan data bahwa ada perbedaan kemampuan peserta didik pada materi pemrograman CNC. Seperti diketahui, materi pekerjaan fresh CNC sederhana sangat erat kaitannya dengan materi pemrograman CNC. Guru berencana menggunakan pembelajaran dengan pendekatan TARL untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika guru ingin menerapkan pembelajaran TARL, langkah awal yang paling tepat ya di sini sebenarnya agak ada kerancuan ya, karena di sini langkah yang paling tepat tentu saja adalah membuat tes dulu ya, dites secara asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengatur kemampuan peserta didik. Cuman di sini ini ada pernyataan bahwa guru mendapatkan data bahwa ada perbedaan kemampuan peserta didik. Ya, jadi guru udah tahu kalau ada perbedaan kemampuan peserta didik. Cuman di sini saya mengartikan bahwa di sini guru hanya tahu bahwa ada perbedaan kemampuan, tapi guru belum tahu antara peserta didik yang satu dan yang lainnya itu perbedaannya di mana. Jadi tetap harus menggunakan dia diberi tes terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dalam pemrograman CNC. Setelah itu nanti baru lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Lanjut. 29. Seorang guru menggunakan pendekatan TRL pada pembelajaran CNC untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Terkait hal tersebut, guru melakukan evaluasi awal pemahaman peserta didik untuk membuat konten pembelajaran terkait simulasi dan pemrograman CNC menggunakan aplikasi CAM. Apa evaluasi kemampuan awal peserta didik yang perlu dilakukan agar desain konten pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Di ini dia akan membuat konten pembelajaran terkait simulasi pemrograman CNC menggunakan aplikasi CAM. Kita perlu kemampuan awal peserta didik yang paling perlu itu yang mana? Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang C. Jadi pemahaman peserta didik tentang konsep dasar dalam pemrograman CNC, karena simulasi atau simulator dan juga CAD/CAM itu kan hanya alat ya. Jadi yang sebelum kita menggunakan alat, kita juga harus sudah paham terlebih dahulu tentang konsepnya pemrograman CNC. 30. Guru teknik mesin akan membuat konten pembelajaran buku tulis dengan pendekatan CRT berdasarkan pengalaman pekerja bengkel meskipun melalui video tutorial. Hal-hal yang tidak penting yang perlu dia perhatikan guru dalam merancang video bubut ulir adalah guru mau membuat konten video tentang bubut ulir dengan pendekatan CRT. Yang tidak penting yaitu adalah yang C, membangun interaksi yang melibatkan peserta didik secara virtual dengan pembelajaran ulir. Jadi ini nggak perlu. Sementara yang A, menyusun konten materi bubut ulir agar tidak terlalu banyak sehingga durasinya tidak panjang, itu penting. Membuat ide materi atau konsep ulir yang menarik yang untuk diajarkan oleh guru itu juga penting. Membuat skrip atau storyboard dari konsep materi bubut ulir itu penting. Melakukan proses pembuatan video bubut ulir dengan memilih aplikasi yang mudah itu ya penting, nggak penting sih. Cuman ini yang C ini kalau untuk CRT dia lebih tidak penting. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 31. Pada mata pelajaran teknik pemisahan gerinda, khususnya pada materi menganalisis perhitungan waktu pemisahan gerinda datar, guru ingin menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CRT. Guru juga ingin memasukkan budaya kerja 5R. Bagaimana langkah awal yang tepat memulai pembelajaran dengan pendekatan CRT? Jadi CRT ini yang berdasarkan budaya yang
ada pada peserta didik. Jadi pembelajarannya seperti itu pendekatannya. Jawabannya yang paling benar adalah yang A. Karena ini adalah langkah yang paling awal. Jadi guru itu harus mengetahui budaya peserta didik dulu. Nomor 32. Untuk membantu peserta didik belajar teknik pememisahan bubut secara efektif, seorang guru mendesain konten pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan belajar peserta didik. Berikut adalah tindakan guru yang paling tepat dengan konteks tersebut adalah, ya di sini kata kuncinya adalah mendesain konten pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, menyiapkan materi pememisahan bubut dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. 33. Guru mendesain pembelajaran pemrograman CNC dengan menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi simulasi mesin bubut. Tujuan penggunaan media simulasi ini adalah untuk memberikan kemudahan belajar. Pada menu utama tersedia bahan ajar yang terdiri dari 1. Parameter pemotongan mesin bubut, cutting speed, 2. Kecepatan pemakaran atau feeding, yang ketiga adalah kecepatan putaran mesin bubut, 4. Waktu pemisahan bubut. Penggunaan media simulasi mesin bubut berbasis Android mengacu pada desain pembelajaran yang disusun oleh guru. Dari pernyataan berikut, manakah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang benar? Ya. Jadi yang pertama, kompetensi dasar merumuskan perhitungan kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong bahan. IPK-nya adalah menganalisis kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong. Itu betul. Yang kedua, menggunakan kecepatan putaran mesin, IPK-nya merumuskan perhitungan. Itu salah. 3. Menganalisis kecepatan putaran mesin bubut, IPK-nya juga sama, salah. Keempat, memahami kecepatan putaran mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong, dan IPK-nya adalah mengimplementasikan kecepatan. Ini salah. Ini sama kayak A ya. Ini benar. Berikutnya, pada pertemuan awal materi pemrograman mesin Freeze, guru teknik mesin ingin membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui persebaran kemampuan peserta didik. Kemudian guru teknik mesin menyusun indikator asesmen. Pernyataan indikator asesmen diagnostik manakah yang tepat untuk kasus berikut? Ya, jadi di sini adalah guru ingin membuat materi tentang pemrograman. Ya, jadi membuat program. Sebelum membuat program, itu yang paling tepat adalah yang A. Apakah peserta didik telah menguasai sistem persumbuan dan juga koordinat mesin Freeze? Karena kalau ini nggak mampu siswanya, ya nggak mungkin kita bisa masuk ke pemrograman. Karena intinya adalah di situ. 35. Untuk meningkatkan motivasi dan menarik minat belajar peserta didik pada pembelajaran gambar teknik manufaktur, guru mengaplikasikan teknologi CAD. Kelebihan teknologi CAD dibanding teknologi konvensional yang dijadikan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik adalah, ya di antara ini semua, memberikan arsiran dan dimensi gambar. Ini konvensional pun juga bisa. Kemudian membuat gambar rakitan kompleks konvensional juga bisa, walaupun ini lama ya dan sulit. Untuk yang C, membuat gambar potongan dan detail, itu bisa juga. Yang D, membuat komponen 3D interaktif bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, itu nggak mungkin kalau yang konvensional. Menyediakan pilihan sistem proyeksi pertama dan sudut ketiga. Ini di konvensional pun kita juga bisa milih sudut pertama atau tiga. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 36, ya ini nomor 36 ke atas, ini harus perhatikan bahwa tidak ada jawaban yang salah, hanya saja nilainya berbeda. Yang paling tinggi jawabannya nilainya 5, sedangkan yang paling rendah nilainya 1. Soalnya ada 15, jadi maksimal 15 kalikan 5 itu 75, kan minimalnya adalah 15. 36, Anda ditugasi membimbing guru muda dalam menyusun alat penilaian hasil belajar, yang kemudian Anda harus memeriksa hasilnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rencana pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Sebagai pembina guru muda yang harus memegang teguh proses evaluasi yang komprehensif, yang harus Anda lakukan adalah, jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya ada di sini, yang tidak ada di tempat lain adalah
pengecekan kesesuaian instrumen dengan tujuan. Di sini tadi ada keterangan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rencana pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Jadi soalnya tidak mewakili dari tujuan pembelajaran. Jadi untuk koreksinya harus pengecekan kesesuaian instrumen dengan tujuan. Jadi yang E. 37. Salah satu CP yang tertuang dalam kurikulum termasuk dalam materi dengan tuntutan level kognitifnya adalah C4 analisis. Data yang terkait hasil belajar peserta pada semester lalu, rombongan belajar yang akan mempelajari materi tersebut adalah peserta dengan kemampuan berpikirnya rendah dibandingkan rombongan belajar lainnya. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah, jawaban yang benar adalah yang D. Karena di sini anaknya kemampuan berpikirnya masih rendah, jadi kita perlu mengurutkan materi dari yang paling mudah sampai yang sulit ya dengan sistematika tertentu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. 38. Suatu rancangan pembelajaran memperlihatkan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang tersusun tidak menggambarkan sintaks model pembelajaran yang sudah dituliskan di dalam rancangan pembelajaran tersebut. Bagi guru yang diharuskan menggunakan rancangan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan adalah yang paling tepat adalah yang C, karena di situ sintaksnya salah. Guru tahu bahwa sintaksnya salah, jadi ketika ada kesalahan yang paling tepat adalah kita memperbaiki dulu. Jadi jawabannya adalah C. 39. Berdasarkan hasil evaluasi akhir pembelajaran diketahui bahwa minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang dan kemampuan analitis kurang tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek kompetensi pedagogi guru yang kurang optimal dan harus ditingkatkan dalam pembelajaran adalah, sekali lagi ini tadi semuanya itu betul, tapi kita cari yang paling betul, dan yang paling betul adalah yang B. Kenapa? Karena di sini sudah mencakup dua jawaban setidaknya ya. Di sini instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menentukan minat dan aktivitas didik. Jadi adalah strategi, di C pun ada strategi dan komunikasi. Itu di D juga ada komunikasi. Jadi jelas yang C dan D ini pasti lebih rendah daripada yang C. Jadi jawabannya ada B. Yang B mas saya. Jadi jawabannya adalah yang B. 40. Hal yang harus terjadi ketika terjadi miskonsepsi murid terkait materi yang diberikan adalah, jawabannya adalah yang A. Jadi ini runtutannya di antara semua jawaban, yang A ini paling runtut. Jadi dia mengungkap miskonsepsi yang terjadi, diungkap dulu, setelah itu ditemukan penyebab utamanya, habis itu baru ditentukan tindakan yang perlu. Sementara yang lainnya tidak seruntut yang nomor A. Jawabannya adalah A. 41. Anda berencanakan mengadakan praktikum dengan menggunakan 3 metode berbeda. Kelompok 1 menilai rasa, warna, dan aroma minuman tradisional dengan menggunakan panca indera. Kelompok 2 menilai sifat minuman tradisional menggunakan pH meter dan kertas pH, serta larutan asam dan basa. Kelompok 3 memiliki kualitas minuman tradisional dengan uji laboratorium. Hal yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan praktikum tersebut adalah, jadi di antara semua jawaban yang paling tepat adalah yang E. Melakukan siswa berdasarkan tingkat keterampilan, kemudian memberikan bahan dan alat yang sesuai. Karena di sini kuncinya adalah dia praktikum. Praktikum itu lebih ke kemampuan praktek, jadi bukan ke teorinya, apalagi ke minatnya, tapi dia lebih ke kemampuan praktek atau keterampilannya. Jadi jawabannya yang E. 42. Anda dan beberapa rekan guru melakukan diskusi terkait kemampuan adaptasi. Rekan-rekan tersebut tampak tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi. Hal yang dapat Anda lakukan adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena di sini kata kuncinya adalah rekan-rekan tersebut tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan keterampilan kemampuan interpersonal. Jadi kita harus memberikan solusi tentang kemampuan interpersonal apa yang bisa dimasukkan. Di antara semua pilihan ini, yang secara real dia memberikan saran atau masukan kemampuan interpersonal yang harus dimasukkan adalah yang A. Jadi jawabannya adalah A. Rekomendasikan kepada guru-guru beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan ini pada rancangan pembelajaran untuk
penguatan keterampilan interpersonal yang mencakup penguatan di kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan, empati, dan juga kerjasama. 43. Saat Anda sebagai wali kelas bersama rekan-rekan guru rapat untuk menentukan nilai hasil belajar siswa. Guru matematika menyatakan ketidaksetujuan atas nilai yang diberikan oleh bahasa Indonesia sebagai seorang murid. Murid tersebut tidak berhak mendapatkan nilai yang tinggi karena saat pembelajaran matematika sering tidak mengumpulkan tugas dan nilai yang diperolehnya di bawah rata-rata kelas. Namun guru bahasa Indonesia tetap bersikeras untuk memberikan nilai yang tinggi. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah yang paling tepat itu adalah yang C. Karena dengan cara seperti ini tidak akan menyinggung salah satu pihak. Jadi hanya meminta kedua guru secara sama mengecek kembali tugas dan nilai murid tersebut untuk mendapatkan nilai yang tepat. Jadi tidak menyinggung kedua belah pihak dan juga nanti juga akan menghasilkan penilaian yang fair seperti itu. 44. Saat melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning yang dilanjutkan dengan diskusi dan memori kelompok terkait kasus yang disampaikan, ada dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Masing-masing merasa argumennya paling kuat dan tidak dapat menerima argumen lain. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah jadi untuk case-based learning ini memang peserta didik belajar dari masalah dan dia akan menemukan sendiri solusinya dengan argumentasi yang kuat juga dan kompensasi yang juga memiliki dasar seperti itu. Dari pernyataan semua ini di pilihan jawaban yang paling benar adalah meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasannya dengan jelas menggunakan referensi yang dapat dipercaya sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lain. Jadi kita tidak harus langsung menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Jadi biarkan anak tersebut berkembang ya dengan metode case tadi, metode masalah. Nomor 45. Sebagai seorang guru baru di sebuah sekolah menengah kejuruan, Anda memperhatikan beberapa siswa di kelas tampak kurang motivasi dan pasif dalam aktivitas pembelajaran. Siswa sering terlambat masuk kelas, menunjukkan tanda terobosan, dan ada beberapa insiden di mana siswa terlibat dalam pertengkaran ringan. Anda ingin menciptakan suasana belajar yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Tindakan yang dapat dilakukan adalah yang A. Kata kuncinya adalah Anda ingin menciptakan suasana belajar mengajar yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Jadi adalah yang A, menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. 46. Salah satu organisasi massa mendatangi sekolah dengan beberapa tuntutan berkaitan dengan pendanaan. Organisasi tersebut menuntut agar sekolah dapat memberikan sumbangan yang nilainya cukup besar, sementara sekolah tidak memiliki anggaran yang sifatnya terprogram. Sebagai salah satu warga sekolah yang memiliki kemampuan tinggi, yang dapat dilakukan adalah jawaban di antara semua ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melakukan komunikasi dengan baik, sopan, dan dengan nada rendah dengan pihak ormas sehingga terjadi interaksi yang sejuk saat menyampaikan kondisi yang ada. Jadi ormasnya juga bisa mengerti dan juga paham dengan kondisi yang ada. 47. Situasi di sebuah sekolah terasa tidak kondusif. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah jumlah kelas yang sedikit dibandingkan jumlah guru, sehingga jam mengajar guru hanya sedikit. Sebagian guru saling berebut untuk mendapat jam mengajar yang banyak. Sebagai guru profesional, tindakan yang Anda lakukan adalah jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena yang C ini memberikan saran kepada pengelola sekolah agar adil penjadwalan, apresiatif, membangun kerjasama, dan membangun suasana komunitas yang sehat. Jadi ini yang bisa kita lakukan adalah yang C, karena kita di sini posisi kita adalah sebagai guru biasa ya, jadi bukan penentu kebijakan. Jadi kita hanya bisa memberikan usul dan juga saran. Dan saran yang paling tepat adalah yang C. 48. Anda adalah seorang guru yang mendapat sertifikasi sebagai guru profesional. Hari ini Anda diberikan dengan 3 tugas mendesak. Anda harus menyusun modul ajar untuk minggu depan yang harus diserahkan kepada kepala sekolah ini. Rencana ini membutuhkan waktu dan perhatian penuh karena Anda menyusun
untuk mendukung kebutuhan peserta yang berbeda-beda. Tugas lainnya adalah menyelesaikan penilaian akhir semester peserta didik yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Penilaian ini penting karena akan dibagikan kepada orang tua dalam pertemuan yang dijadwalkan 2 hari ke depan. Anda juga diminta untuk membuat laporan penelitian di industri yang telah diikuti selama 2 minggu dengan catatan sertifikat tidak akan diberikan sebelum laporan diserahkan. Sebagai guru profesional, tindakan yang Anda lakukan adalah di sini lalu disinggung tentang guru yang profesional. Dari semua jawaban yang ada, ini yang mencerminkan guru yang profesional adalah yang D, karena yang lainnya itu dia meminta bantuan ke teman ya. Jadi terlihat ya sebenarnya boleh aja, karena di sini juga tidak ada jawaban yang salah. Hanya nilainya yang paling tinggi adalah yang D, karena dia benar-benar menyelesaikan masalahnya sendiri. Nomor 49, pada rapat Dewan Guru sekolah meminta 3 orang guru untuk mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sesuai dengan salah satu dari kode guru yang melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Namun ada salah satu guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan menolak secara keras kegiatan tersebut dengan alasan pribadi dan cenderung kurang tepat. Tingkat Anda sebagai seorang guru adalah ya kita harus B, paling tepat adalah D, melakukan pendekatan dan komunikasi pribadi kepada guru yang mendapat pelatihan dengan mengingatkan akan profesinya sebagai dan kode etik yang harus diikuti guru. Jadi yang B paling tepat. 50 ini sama soalnya kayak yang tadi. Nomor 44 kalau nggak salah. Jawabannya adalah meminta kedua kelompok menyampaikan alasannya dengan jelas menggunakan referensi yang dapat dipercaya sehingga kedua kelompok dapat menilai kebenaran dari kelompok lainnya. Ini sudah selesai. Jadi sampai di kasus ini tidak perlu kita bahas karena ini penilaiannya pun juga subjektif nanti ketika ujian. Ini kita ketik apa aja lah. Nanti kita selesaikan karena ini juga di tryout tidak keluar nilainya. Ya, jawabannya nilainya hasil kita mengerjakan tadi adalah ini. Jadi antara soal nomor 1 sampai 35 ini ada satu soal yang salah. Ya, jadi nilainya 34. Sementara untuk pengembangan diri dia nilainya maksimal semua 5 semua. Di 15 kali 5 75 dan ini salah 1. Silakan Bapak Ibu kalau bisa menemukan kesalahannya di mana, tidak saya kasih tahu. Memang ada satu soal yang salah, saya tahu di mana soalnya. Silakan dicari sendiri, saya akan untuk belajar. Siapa tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.